Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Saudaraku sekalian, alhamdulillah Allah memberikan manual book kepada kita. Manusia hidup seperti apa yang baik ada di dalam Al-Qur'an. Sama dengan kita beli elektronik, beli HP, bahkan beli mobil, itu ada manual booknya. Bagaimana penggunaan dari elektronik, mobil itu yang baik. Bahan bakarnya apa, cara servisnya seperti apa, berkalanya, itu ada di manual booknya. Manusia hidup yang benar itu manual booknya ada pada Al-Quran. Maka Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bagaimana kita bisa konsen mentadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran dan meresapi Al-Quran. Karena Rasulullah SAW khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah dalam Al-Quran. Kalau kita mau niru Rasulullah sebagai uswatun hasanah, bukalah Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan ini bagaimana kita bisa memaksimalkan baca Al-Quran? Caranya bagaimana? Apakah kuantitatif, jumlahnya yang banyak, atau kualitatif adalah tadabburnya yang ada? Saya ingin kasih contoh dari dua model pembacaan ini. Ada sahabat yang membaca bukan berarti tidak tadabbur, Qatadah. Itu membaca Al-Quran pada hari-hari biasa, hatam Al-Quran 7 hari sekali, 1 minggu sekali. Ketika masuk bulan Ramadan, Qatadah baca Al-Quran hatam 3 hari sekali. Pas akhir Ramadan, 10 terakhir itu setiap hari hatam Al-Quran. Masya Allah. Suatu riwayat menyebutkan Imam Syafi'i itu hatam Quran 60 kali selama bulan Ramadan. Bagaimana dengan Imam Malik? Tawakufan, menghentikan kebiasaan ngaji itu, seperti hanya para kiai di pesantren, itu kan ada yang pengajian rutin itu berhenti. Karena apa? Mau masuk bulan Ramadan. Majelis taklim banyak yang seperti itu, tradisinya Imam Malik. Karena ingin ya muasyarah dengan Al-Quran. Ingin dia bersama dengan Al-Quran. Ada sahabat lain yang membiasakan baca Al-Quran. Dia tidak pindah dari satu ayat ke ayat yang lain sampai memahami ayat itu, mentadabburi dari ayat itu. Saudara, kita yang mana? Anda sendiri yang bisa menjawabnya. Saya pernah mencoba ya beberapa tahun terakhir ini, khususnya pada saat pandemi Covid ini, mulazamah dengan membaca Al-Quran setiap waktu. Yang pasti ba'da subuh, ba'da maghrib. Umpamanya ngambil 50 ayat sampai umpamanya 60 ayat, 75 ayat atau 25 ayat, tergantung pada kesibukan tentu saya dengan beberapa aktivitas itu. Nah, saya coba itu ya 3 bulan khatam, 2 bulan khatam tuh. Ya, kalau kita cepat sebulan juga bisa khatam, tapi yang biasa ya 3 bulan sampai 4 bulan tuh khatam karena kesibukan ya. Tapi minimal kita ada komitmen dalam waktu-waktu sholat kita, selain kita baca di dalam waktu sholat, kita baca ayat-ayat Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan bagaimana cara kita membaca Al-Quran yang secara kuantitatif? Kalau saudara buka beberapa juz dalam Al-Quran, seperti surat dari Al-Baqarah sampai juz yang pertama, sayaqulu sufaha 'alan nas, sayaqulu sufaha, sampai ayat itu sekitar 142 ayat. Jadi kalau pagi ba'da subuh baca 50 ayat, ba'da maghrib 50 ayat, lalu ba'da zuhur, ba'da asar, umumnya bisa 20 ayat, 15 ayat, maka sehari semalam sudah 1 juz. Berarti 1 bulan itu sudah bisa khatam. Minimal itu khatam. Tradisi kita tadarus di dalam hazanah kepesantrenan, di kampung-kampung, saya di Madura itu biasa tadarusan. Dan saya ingin menyampaikan sebelum saya mengulas tentang tadarusan adalah tadarusan Rasulullah SAW. Tadarus bersama dengan malaikat Jibril yang juga disaksikan oleh Zaid bin Thabit. Suatu riwayat menyebutkan bahwa susunan Al-Quran dari Al-Fatihah, ya, Alif Lam Mim sampai An-Nas itu adalah susunan tadarus Rasulullah bersama dengan malaikat Jibril yang disaksikan oleh Zaid bin Thabit. Kemudian pada saat masa kodifikasi Al-Quran ditulislah sebagaimana susunan seperti sekarang. Karena memang turunnya ayat itu dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW munajjaman secara berangsur-berangsur. Oleh karena itu tradisi tadarusan itu tradisi Rasulullah SAW yang Rasulullah lakukan setiap bulan khatam di bulan Ramadan itu. Dan di Ramadan terakhir Rasulullah SAW itu khatam 2 kali.
Sebuah riwayat menyebutkan, itu yang saya baca. Tadarusan di kampung saya menemukan bahwa sanadnya dari para ulama kita, tabi'in dan sahabat, tadarus itu adalah adalah tradisi Rasulullah SAW. Yang satu membaca, yang lain mendengarkan. Sama di zaman Nabi Muhammad membaca, malaikat Jibril mendengarkan. Zaid bin Sabit juga mendengarkan saat itu. Nah, kita bertadarus itu biasanya kalau di kampung 1 malam 1 juz. Pas akhir 30 juz, dan itu langsung ada namanya selamatan hataman. Artinya kita ya zikiran kepada Allah, kemudian kita mendoakan dari hataman itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita seperti apa mau hataman? Terserah kepada Anda. Yang luang waktu bisa ba'da subuh kita maksimalkan, ba'da isya, ba'da tarawih bisa dimaksimalkan. Karena mungkin ba'da maghrib kita sibuk dengan berbuka, setelah ta'jil sholat lalu kita berbuka, kemudian kita tarawih. Ba'da tarawih memungkinkan kita ambil 1 juz minimal. Ba'da subuh kemungkinan kita bisa ambil 1 juz. Berarti 2 juz per hari. Kalau 2 juz per hari 1 bulan minimal. Kalau tidak 60 kali minimal 2 kali kita khatam. Kalau kita lebih maksimalkan lagi, ba'da zuhur kita kan nggak makan siang. Bisa membaca 50 ayat, 100 ayat. Itu nggak sampai 1 juz. Berarti kita bisa memaksimalkan itu sampai khatam di akhir bulannya. Itu yang sifatnya kuantitatif. Lebih baik lagi kalau kita membaca dengan maknanya. Karena kita mengetahui kehidupan ini dari Al-Quran. Kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad secara langsung, tapi bisa membaca Al-Quran dan hadisnya. Dan kita bisa mentadabbur Al-Quran dalam kehidupan ini. Renungannya dari Al-Quran kita maksimalkan di bulan Ramadan, Syahrul Quran. Pemirsa, mudah-mudahan kita menjadi min ahlil Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran wa dzurriyyatina, termasuk juga keluarga-keluarga kita menjadi orang yang cinta dan ahli Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjadi ahli Al-Quran. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.